nanti dengar saya jadi kenyang semuanya gitu ya. Nah, itu dia. Ayo. Belum makan, udah makan, puasa. Alhamdulillah puasa. Doain kami ya yang lagi nggak puasa. Nanti supaya bisa ngikutin. Semuanya baik-baik. Gimana kabarnya? Semangat nggak nih? Coba tulis semangat. Ayo semangat. Ayo ditulis dulu semuanya. Ditulis semangat. Baik. Alhamdulillah. Semangat dong, betul. Rugi banget kalau nggak semangat, ya. Saya share screen dulu, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Baik ya, Bapak Ibu, insya Allah sudah pada kenal saya ya. Kalau belum kenal, Bapak Ibu jangan lupa like, follow Instagram, Facebook, YouTube juga ada. Jadi Irfan Esteviano ya, jangan lupa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah nih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini pada semangat semuanya ya. Jadi mudah-mudahan ini nggak membosankan, Bapak Ibu bisa tahu ya manfaatnya siang-siang ini, dikala sebagiannya sedang terlelap gitu ya, dikala sebagiannya sedang kaum rebahan gitu ya, sekarang ada bahasa kaum rebahan gitu ya. Bapak Ibu sekarang malah menuntut ilmu, mencari ilmu dan berbagi ilmu nih bagi para narasumber luar biasa. Berkah-berkah semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, menuntut ilmu itu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu itu sama saja seperti berzikir. Jadi mencari ilmu pun berada di dalam kebaikan, berjihad pahalanya Bapak Ibu, menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu yang hadir di siang ini, insya Allah akan dilipat gandakan amal perbuatannya, dilipat gandakan semuanya Bapak Ibu diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Ayo tulis amin Bapak Ibu. Tulis amin teman-teman. Nah Bapak Ibu, jadi saya paham sekali Bapak Ibu dikala kesibukannya segala macam, dikala masih ada beberapa hal yang harus kita dahulukan, tapi Bapak Ibu masih ada di sini. Ini saya monitor ya, kalau saya lihat ini ada 420 orang Bapak Ibu ya, yang berminat Bapak Ibu ya, tapi yang sampai ke ruang Zoom ini hanya 43 sekarang. Insya Allah 43 orang ini adalah orang-orang yang kolbunya gitu ya, yang energinya memang tertarik untuk berbagi kebaikan. Amin, insya Allah, amin. Nah, Bapak Ibu, apa sih Bapak Ibu kalau sukses? Kalau saya ditanya sukses ya, sukses itu buat saya pasti bisa menolong orang, bisa berbagi, apa yang sudah di dalam diri saya itu bisa saya tularkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu kan sudah mencapai level berapa sekarang? Coba ada yang masih ingat nggak level berapa sekarang? Jangan-jangan ada yang salah level nih. Nah, Bapak Ibu, sudah di level 4. Ya, betul, sudah level 4. Level 4 itu sudah level super. Sudah level super. Nah, Bapak Ibu ini yang masih ada suara-suara suara-suara lainnya tolong di-mute dulu. Nah, itu masih ada yang level 1 itu. Semangat dah gitu ya. Bapak Ibu, level 4 itu level super. Artinya level super itu Bapak Ibu semua ilmu, semua modul, semuanya sudah diberikan Bapak Ibu ya. Jadi sekarang tinggal Bapak Ibu ini benar-benar menjadi seorang superhero, menjadi orang-orang terdepan dalam menjaga pendidikan, dalam menjaga, kalau tenaga dokter dan kesehatan kan mereka garda terdepannya. Nah, kalau dalam pendidikan Bapak Ibu yang garda terdepannya ya. Nah, Bapak Ibu untuk mencapai sebenarnya kemarin tuh level 1 ngapain, level 2 ngapain, sampai level 4 Bapak Ibu kalau menurut saya ya. Level 1 itu saya analogikan sebagai kita sebenarnya perlu Bapak Ibu itu merubah pola pikir dan kebiasaannya dulu. Jadi dari yang tadinya biasanya harus belajar itu ditemani, belajar itu harus nunggu surat pelatihan gitu ya, surat-surat pelatihan, undangan pelatihan, tapi ini dirubah, semua belajar mandiri, semua serba online gitu ya. Begitu sudah belajar, kita bantu lagi supaya skillnya ditambah, di-upgrade. Banyak sekali para DRB bahkan, para SRB bahkan ya, itu kadang suka ngobrol ke saya, Pak, kok kami kayaknya disuruhnya tinggi banget gitu, ekspektasi itu terlalu tinggi Pak, tapi sementara yang diajarin gitu ya, apa yang kita pelajari itu kayaknya baru segini Pak gitu ya, baru kecil gitu ya Pak. Tapi masyarakat melihat, orang-orang berharap, kepala dinas, kepala sekolah, bahkan rekan-rekan kita sendiri gitu ya, di sekolah masing-masing, itu melihatnya kita tuh diharapannya tinggi sekali ekspektasinya. Nah Bapak Ibu ya, memang seperti itu. Anggaplah itu sebagai doa. Ya, anggaplah itu sebagai doa supaya nanti suatu saat Bapak Ibu memang bisa melewati, ya, tidak hanya mencapai tapi melewati apa harapan-harapan dari mereka.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang ragu-ragu, yang masih nggak pede, yang masih aduh ini kayaknya belum banget ini, saya belum pede banget gitu ya, belum berani bikin konten, belum berani bikin berbagi event-event webinar itu saya belum berani banget Pak gitu. Itu sih gimana? Nah, Bapak Ibu itulah makanya saatnya Bapak Ibu hadir di sesi-sesi seperti ini. Ya, kita belajar bersama, sukses bersama, kita tingkatkan skillnya, kita kenal-kenalan. Jadi jangan sekedar ikut Zoom tapi pasif. Beda juga Bapak Ibu. Jadi sekedar Zoom langsung tanya. Sokrates selalu bilang kalau mau belajar bertanya. Ya, jangan pasif. Nah, jangan pasif. Oke, saya tanya nih, abis ini siapa yang mau tanya nih? Coba ketik saya gitu. Yang mau tanya siapa aja nih? Harus bertanya ya, di sesi ini harus bertanya ya. Harus bertanya, jangan pasif. Saya, oke. Nah, Bapak Ibu, jadi begitu Bapak Ibu sudah punya skillnya, Bapak Ibu sekarang harus punya pasif aset. Pasif aset itu maksudnya gimana, Pak? Branding Bapak Ibu. Branding Bapak Ibu, seorang SRB itu sudah luar biasa kerennya Bapak Ibu. SRB, DRB itu luar biasa susahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu paham sendiri, level 1 itu sekian puluh ribu orang guru. Sekarang per provinsi cuma 30 Bapak Ibu. Salah satunya itu Bapak Ibu. Luar biasa kalau Bapak Ibu tidak mensyukuri berarti Bapak Ibu itu kufur nikmat. Mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu tolong Bapak Ibu SRB, DRB itu sudah luar biasa. Itu sudah champion. You are all amazing. Sekarang Bapak Ibu akan di-upgrade ke level 4. Level 4-nya itu Bapak Ibu semuanya lulus. Ya. Hanya nanti beberapa orang yang dipilih, tapi itu hanya pilihan, itulah konsekuensi dari sebuah kompetisi Bapak Ibu. Tapi bukan berarti yang tidak dipilih itu tidak menang. Yang tidak dipilih itu tidak sukses. Bukan berarti seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu walaupun menang kalah itu belakangan. Yang penting Bapak Ibu sudah menjadi seorang yang super. Jadilah orang-orang yang amazing. Ya, jangan lagi menjadi orang-orang yang ketika belum mengenal level 1, 2, dan sebaiknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tingkatkan terus skill-nya, tingkatkan terus asetnya, network-nya, semuanya Bapak Ibu, semuanya. Bukan berarti menjadi DRB, menjadi SRB, berhenti di satu titik. Tapi titik langkah terakhir ini, ya Bapak Ibu, ini jalan terbuka untuk menuju tangga-tangga berikutnya. Ya, camkan itu Bapak Ibu, sukses tidak suksesnya Bapak Ibu di tangan Bapak Ibu sendiri, bukan di labelnya. Ya, label SRB kalau dia giat sukses, label DRB kalau dia pasif nggak sukses. Sama juga Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bicara kesuksesan Bapak Ibu ya, sebenarnya ini sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau saya tanyakan Bapak Ibu, saya tolong di chat ya, apa sih yang Bapak Ibu rasakan tuh ya, setelah sekian dari level 1, 2, 3 tuh teman-teman nganggap Bapak Ibu tuh seperti apa? Atau Bapak Ibu sendiri tuh nganggap saya tuh seperti apa sih sekarang nih? Coba ditulis. Apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu rasa gitu dari program DRB ini, program SRB ini, program pembatik ini. Kok saya menjadi seperti ini sekarang? Saya merasakan menjadi lebih baik kah atau menjadi lebih buruk kan gitu Bapak Ibu, tolong ditulis. Coba tolong ditulis sekarang. Chat, ayo di chat. Semakin merasa kecil gitu, gitu, atau ada obat jadi kecil, atau obat kurus, atau obat pendek. Bu Dona, semangat Bu Dona. Nah, masih merasa kurang ilmu Pak, betul. Lebih terkenal di kabupaten, Masya Allah, luar biasa. Sarangeo. Seperti saya diminta berhenti untuk ini semua, tidak ada dukungan dari pimpinan. Tenang Bapak Ibu, Pak Suwardi Amir, tenang, insya Allah. Tetap di materi ini. Lebih semangat mengejar ketinggalan. Oke, merasa bahagia. Amin, Pak Alvin, mantap. Masih sedikit ilmu sih yang saya kira. Ya betul, alhamdulillah, betul. Ternyata ada yang lebih dari saya terus-terusan gitu ya, nggak berhenti-berhenti ya. Saya udah belajar ini, ada lagi, terus-terusan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu rasakan gitu ya, semuanya yang Bapak Ibu rasakan itulah proses. Setiap pintu akan selalu dibukakan sesuai dengan effort-nya masing-masing. Ya. Semakin saya belajar, saya pribadi pun gitu. Semakin saya belajar, saya ngerasa, aduh, kok waktunya kok tinggal segini. Makanya kadang kalau saya mengisi materi ke mahasiswa gitu, saya akan tekankan ke mereka jangan sia-siakan waktu gitu ya. Kami yang sudah berusia ini kan
inginnya waktunya lebih banyak supaya kami bisa belajar lebih banyak. Sekarang malah kan udah ada keluarga, pekerjaan, waktu belajar juga kan ngambil sisa-sisa waktu gitu ibaratnya Bapak Ibu. Nah betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, setelah semua ilmu yang Bapak Ibu dapatkan ya dari level 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu ya, ilmunya luar biasa semuanya. Luar biasa semuanya. Walaupun kita tahu ini masih sedikit saja ya. Allah selalu mengatakan ilmu yang kalian kuasai itu ibaratnya hanya air di telunjuk yang menetes ke lautan. Jadi masih luas banget Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Makna dari kita semua di proses level 4 ini, UNESCO itu cuma punya 3 level. Kenapa Indonesia punya level 4? Level 4 itu berbagi. Supaya Bapak Ibu tidak lain tidak bukan, tidak berhenti menanam dan menebar benih-benih kebaikannya ya. Jadi begitu sudah level 4, sudah SRB, sudah DRB, jangan berhenti. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar, dan jangan berhenti berbagi. Ya. Berbagi, semakin ilmu dibagi, semakin ilmu diajarkan, semakin Allah gantikan. Wah ilmunya nanti diambil dia Pak, ini nanti ditiru sama dia Pak. Allah yang ganti Bapak Ibu ya. Allah yang ganti nanti ya. Nah Bapak Ibu, jadi jangan berhenti terus. Bukan berarti kita sudah di levelin gini, begitu program ini selesai, jangan jadikan program ini tujuan akhir. Sukses Bapak Ibu ke depan, mau jadi kepala dinas, mau jadi kepala sekolah, ini awalnya Bapak Ibu. Ya, ini awalnya. Nah, Bapak Ibu, Allah selalu bilang tadi ya, pokoknya begitu kita nanti nih, misalnya nih, saya nggak menang, Pak, saya nggak menang gitu ya, udah lembur-lemburan gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika saya masih nggak menang, Bapak Ibu, Allah sudah selalu bilang kan, saya tutup di sini, tapi kalau kamu terlalu sibuk meratapi ini, kamu nggak melihat tuh, pintu yang sebelah kanan tuh lebih besar tuh. Ditolak jadi DRB, tidak diberi kesempatan jadi DRB, pada pintu kepala dinas terbuka lebar. Nah, misalnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu Allah selalu ganti. Nggak pernah gitu ya, Allah tuh menyusahkan kita gitu. Nggak pernah Bapak Ibu ya. Kadang kitanya aja yang terlalu fokus ke situ Bapak Ibu. Kita ngelihat kegagalannya itu besar banget ya. Orang yang berjiwa besar, dia fokus kepada target. Tapi orang yang berjiwanya rendah, kecil gitu ya Bapak Ibu, fokus ke kegagalannya meratapi. Diratapi hari ini, kemarin tuh kenapa sih kayak gitu ya? Nanti di depan kan saya jadi nggak bisa dapat promo-promo, dapat kegiatan-kegiatan. Dia mengkhawatirkan yang telah lalu lampau, dan dia mengkhawatirkan yang akan datang walaupun belum pasti gitu ya. Apa yang dia hilangkan adalah anugerah karunia hari ini Bapak Ibu. Hari ini begitu banyak rahmat, rezeki segala macam. Hari ini begitu banyak nikmatnya tapi dilupakan karena fokus kepada masa lampau dan masa depan yang masih belum jelas. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu nanti ditolak Pak sama ini Pak, nggak usah fokus ke situ Bapak Ibu ya. Nggak usah fokus di situ, itu ditutup. Memang mungkin sama Allah memang begitu desainnya. Ditutup di situ, nanti dicariin lagi ke sini. Ingat cerita Pak Gogot, dilarang sama kepala sekolahnya untuk pergi studi keluar ke Amerika. Tapi dia putar jalan, dia cari jalan sendiri, dia nggak fokus di sini. Dia bahkan bisa berangkat dengan dukungan kepala dinas gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini penting sekali ya. Bapak Ibu, coba saya tanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini ya, peringkat kebiasaan umur panjang menurut Dr. Tony Sukentro. Nah, nomor 1 apa saja sih? Nomor 2 apa saja? Coba Bapak Ibu tulis di chat, apa saja sih kebiasaan yang menyebabkan kita berumur panjang? Ayo tulis di chat, tulis ayo Bapak Ibu sekarang. Bahagia, senyum, apalagi ayo. Uang gimana uang? Bahagia lagi, silaturahmi, apalagi ayo Bapak Ibu. Ayo tulis yang banyak. Ini ada 420 orang ini. Ayo, bahagia, sehat, uang, keluarga, paket mantap. Paket komplit tuh. Jangan negatif thinking, positive thinking. Apalagi ayo Bapak Ibu, berbagi, senang, liburan. Ya kita kurang piknik semua ya nih, gara-gara pandemi ini. Ini saya karena salah minum obat, jadinya begini kayaknya. Selalu senang dengan kondisi yang ada. Oke, jalan-jalan, traveling, betul. Traveler sejati, ada yang tahu siapa traveler sejati dalam dunia Islam? Di dunia pun dia nomor 1, traveler sejati, shopping, boleh.
Siapa traveler sejati? Ibnu Baituta. Nah, itulah traveler sejati. Bahagia bersama pasangan hidup. Betul, Bapak Ibu. Sekarang kita cek ya, Bapak Ibu ya. Gimana olahraga? Olahraga? Gimana olahraga? Umur panjang nggak olahraga? Ya, olahraga. Ada juga yang nyebut olahraga. Oke, kita lihat. Ternyata nomor 8 olahraga. Ya, olahraga tuh nomor 8. Makan makanan segala macam semuanya. Malah makan itu nomor berapa tuh ya? Nomor 78 tuh ya, 76, 6 dan 7. Pola hidup sehat juga di peringkat ke sana Bapak Ibu. Belum menjadi peringkat nomor 1. Jadi peringkat nomor 1 itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Jaga mood Anda tetap bahagia. Jadi tadi ya yang sudah bilang bahagia, bersyukur segala macam itu wah luar biasa. Luar biasa, ini justru yang menjadi kebiasaan yang menyebabkan Bapak Ibu menjadi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Jadi Bapak Ibu mood bahagia, jaga mood tuh gimana? Berarti pikiran, jaga hati, semuanya bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini secara teori, secara disiplin ilmu, Dr. Hopkins, Profesor Hopkins, ya, dia bilang orang-orang yang sakit itu karena dia menyimpan di sini nih, di perasaan, di memori otaknya, itu rasa-rasa yang nggak ikhlas, rasa-rasa yang baper. Saya boleh kasih saran kepada semua yang lagi mendengarkan Bapak Ibu, jika saat ini masih ada sedikit saja rasa tidak puas, rasa dendam terhadap saya tidak akan memaafkan dia sampai lebaran kapanpun. Gitu ya, Bapak Ibu. Hilangkan Bapak Ibu, hilangkan karena semuanya itu akan berdampak kepada badan, tubuh, fisik Bapak Ibu sendiri. Ya, kita dendamnya ke orang, kita tidak sukanya ke orang lain, tapi itu berbalik. Ya, ingat penelitian tentang air, ketika air itu kita doakan, dirapalkan dengan doa-doa yang baik, dengan kata-kata yang positif, dia akan membentuk kristal-kristal yang indah. Ketika diberikan negatif-negatif komen gitu ya, diberikan kata-kata saja, tidak diucapkan, kata-kata saja dituliskan pada botol air ya. Begitu dilihat lagi itu kristal-kristal yang indah itu menjadi pecah, menjadi tidak beraturan, menjadi penyakit. Itulah yang menimbulkan penyakit-penyakit di dalam diri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus mulai dari perasaan kita dulu ya. Yang paling bisa kita kontrol sekarang perasaan dulu, level emosinya. Ya, level emosinya. Bapak Ibu rasa malu, Pak, nanti saya malu-maluin nggak lagi, Pak, kalau saya lagi ngomong ke depan itu ya. Malu itu Bapak Ibu, energinya itu kalau diukur ya, Profesor Hawkins itu mengukur dirinya sendiri gitu ya. Begitu dia rasa malu gitu ya, energinya itu ada di 20. Bapak Ibu paling rendah tuh 20 ya. Jadi negatif banget. Begitu semakin malu, nggak berani memecah ini rasa malu ini ya, Bapak Ibu yang nggak berani itu ya, dilawan gitu ya, Bapak Ibu. Lama-lama energinya makin menipis, makin habis, menjadi energi negatif, jadinya penyakit. Ya, jadi gimana? Rasa malu, takut Pak maju ke depan Pak, gimana Pak? Lawan Bapak Ibu, itu energi-energi emosi perasaan yang bisa kita tingkatkan. Jangan minta dihilangkan, karena kalau dihilangkan berarti kan dicabut gitu ya. Rasa malu dicabut, bahaya juga tuh Bapak Ibu ya kalau rasa malu dicabut. Tapi rasa malu, rasa takut gitu ya, di-upgrade. Ya, di-upgrade tingkatannya Bapak Ibu dari 20 menjadi 200. Minimal kita harus berani. Berani itu 200 Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu semangat, ketika Bapak Ibu senang, ya. Walaupun tadi kenapa saya bilang ayo yang senang siapa senang gitu ya Bapak Ibu. Otak itu langsung memproses keadaan diri Bapak Ibu semua. Akan diproses, energinya akan meningkat. Nah, jadi Bapak Ibu, harus kita tingkatkan. Bukan kita hilangkan rasa malu, rasa takut kita hilangkan. Tidak, tapi kita tingkatkan. Dari takut menjadi berani. Dari malu menjadi berani juga. Gitu ya. Kenapa malu? Kenapa takut? Biasanya karena tidak punya skill. Oleh karena itu, skillnya harus di-upgrade. Kalau orang nanya ke kita tentang blog gitu ya, kalau kita selalu belajar tentang blog, kita pasti pede karena kita punya skillnya. Nah, jadi Bapak Ibu, getaran-getaran yang negatif di bawah 200 itu ya Bapak Ibu ya, itu yang tadi 200 itu yang berpotensi menjadi energi negatif. Kalau Bapak Ibu
nulis status hari ini ya. Aduh, boring banget hari ini. Siang-siang, Zoom-nya jam 1, tadi salah link-nya lagi gitu ya. Bapak Ibu, hati-hati ya. Walaupun cuma teks gitu ya Bapak Ibu, walaupun cuma teks, bentar nih kumis. Walaupun cuma teks, itu otak terprogram, kolbunya terprogram, disebarkan semuanya ya Bapak Ibu ya, disebarkan semuanya. Sebentar. Nah, disebarkan semuanya Bapak Ibu menjadi energi-energi listrik. Badan kita menjadi lemah, badan kita menjadi lesu, ngantuk, dan sebagainya. Walaupun hanya teks status di WhatsApp. Ya, bahaya Bapak Ibu. Nah, tapi ketika dia semangat, senang, bahagia. Wah, luar biasa, energi di atas 200 bahkan bisa mantap dah Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tadi yang saya katakan Bapak Ibu bukan dihilangkan tapi ditingkatkan dari rasa sedih, dari rasa takut tingkat naik menjadi semangat. Energi yang negatif segala macam itu tidak bisa dihilangkan, memang itu manusiawi, ada selalu di situ. Ya. Nah, ketika sudah meningkatkan, bagaimana sih cara-cara meningkatkannya Bapak Ibu ya? Pokoknya kalau semuanya sudah kita tingkatkan menjadi positif gitu ya, sistem saraf kita, kolbu kita itu akan membawa pesan-pesan positif dari Bapak Ibu ya. Saya semangat. Coba tolong ditulis di teks. Semangat. Ayo semuanya masing-masing mengatakan semangat sambil tulis di teks. Yes, Bapak Ibu, walaupun cuma teks Bapak Ibu ya, ingat ada perubahan di dalam. Otak memproses, semangat, diprogram semangat, disalurkan melalui saraf-saraf kita semuanya ke seluruh tubuh. Menjadi badannya lebih sehat, lebih semangat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi caranya gimana? Bapak Ibu, ini tadi sudah saya bahas sempat. Jadi Bapak Ibu jangan fokus kepada hal-hal yang di luar kita. Ingat kata Agim, fokus pada diri sendiri. Gak usah minta kepala sekolah ngertiin kita. Gak akan bisa itu Bapak Ibu. Kepala dinas ngertiin kita. Gak usah minta pasangan kita ngertiin kita. Gak akan bisa Bapak Ibu. Orang lain kita minta berubah itu salah Bapak Ibu. Bukan kodrat kita mampu merubah orang lain. Siapa yang mampu merubah orang lain? Kalau bukan dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikan hati Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya fokus ke diri sendiri Bapak Ibu. Gimana supaya kepala sekolah mendukung ya program saya ya. Oh berarti saya harus rajin. Berarti saya harus semangat. Menjalankan perintah-perintah, menjalankan kinerja saya di sekolah, saya semangat. Saya menjadi yang terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang kita lakukan dulu. Fokus ke diri sendiri dulu, jangan nyalain orang lain. Ya, fokus ke diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Yang di luar itu kita nggak bisa kontrol Bapak Ibu. Kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Nah, Bapak Ibu, begitu negatif komen kelihatan gitu ya, kita sebar, Bapak Ibu, untungnya, alhamdulillahnya bagi yang beragama Islam, ada waktu tunggu, ada waktu jeda. Ya, kalau yang tadi sudah sempat posting negatif komen gitu ya, negatif status, Allah kasih jeda tuh. Tunggu, kalau kamu beristighfar, semuanya saya reset. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kalau lagi sedih, malu, segala macam, ini obatnya Bapak Ibu, istighfar dulu. Karena istighfar itu, tapi diucapkannya perlahan ya, gitu ya. Bisa berbisik, boleh, bukan astagfirullahaladzim. Nggak kayak gitu Bapak Ibu ya. Perlahan, tarik nafas, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Minta dinetralkan, minta ditingkatkan emosi-emosi negatif, kata-kata negatifnya dihilangkan gitu ya, bukan dihilangkan, ditingkatkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi istighfar. Karena begitu sudah istighfar nanti semua problematika yang tadi yang ngasih solusinya yang Maha Pemberi solusi, bukan manusia. Salah kalau berharap ke manusia Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita kembalikan lagi kepada si pemilik solusi. Oke? Nah, Bapak Ibu, ketika kita berzikir, tadi kita beristighfar, karbon. Oke, dia harus ada nafas, keluarkan. Di bawah santai, di berbisik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu,
Kenapa kita harus mulai mengatur perasaan energi kita, Bapak Ibu ya? Karena perasaan energi itu mempengaruhi pikiran kita nih. Rasa nggak ikhlas segala macam atau rasa semangat gitu ya, rasa ingin belajar segala macam itu akan mempengaruhi pikiran, pikirannya dipengaruhi langsung perilaku, perilakunya kebiasaannya pun ikutan. Setelah kebiasaannya sudah terbentuk, karakternya akan bisa melekat sehingga nasibnya juga akan menjadi lebih baik. Oh, dia orangnya baik, dia orangnya semangat, Pak. Kita pilih dia aja, Pak, sebagai DRB-nya 2020, Pak. Bisa seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau selamat datang, Bapak Ibu guru. Sekarang saya SRB, saya akan memaparkan tentang rumah belajar. Ini udah nggak semangat nih. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu selanjutnya? Bapak Ibu, kalau kita lihat manusia itu ya Bapak Ibu, ada ya, ada tubuh biologisnya ya, ada kalau kita kupas-kupas sih kulit kita gitu kan ada berlapis-lapis tuh, ada tulangnya, ada lemaknya, ada segala macam gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus tapi ternyata Bapak Ibu ya, kita kalau dipecah-pecahin sampai ke level atom ya, kita tuh ada ya. Tidak hanya yang berbentuk fisik seperti ini, tapi yang non fisik pun ada Bapak Ibu. Yang non fisik pun ada. Nah, kita partikel-partikel kita, atomnya kita itu bisa kita rasakan. Yang itu kadang kita merasakan ada intuisi ting, ada ide ting, ada segala macam. Itu karena ada yang tidak tampak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang tidak tampak itu bisa kita lihat gitu ya, bisa kita lihat melalui Kirlian fotografi yang biasanya gitu ya, biasanya Bapak Ibu kenalnya dengan foto-foto aura gitu ya. Nah, Kirlian fotografi ini dari tahun 39 ya Bapak Ibu ya. Dia langsung memotret tuh. Ini jari tangan kita Bapak Ibu. Ini ada kaki kita juga. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu kita itu memancarkan energi, Bapak Ibu. Ada energi-energi kita tuh. Ada energi-energi kita yang terpancarkan, ya. Ada aura-aura kita. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu yang di chat ya, yang di chat ngerasa nggak ikut terbawa semangat dengan pembawaan saya, dengan materi saya? Coba ditulis. Semangat gitu. Nah, berarti kan energi kita menembus fisik kita, bahkan bisa menembus ke ruang dan waktu yang berbeda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ada di sana, itu ada yang di Amerika tuh, ada yang di Kanada tuh. Oh ini beda ya? Oh ya bukan. Bapak Ibu yang ada di sana ikut terbawa semangat. Energinya terpancarkan. Energinya terpancarkan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pun punya gelombang-gelombang energi yang tidak tampak. Pembuktiannya paling singkat menggunakan kamera aura ini Bapak Ibu ya. Nah, benda-benda hidup gitu ya, terutama juga ternyata memancarkannya Bapak Ibu, turut memancarkannya Bapak Ibu ya. Tidak hanya kita doang gitu manusia, tapi benda-benda hidup lainnya juga ikut memancarkan. Kalau di Islam kan selalu dikatakan ya, semua makhluk hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi ini ternyata nih Bapak Ibu ya, bisa kita lihat analoginya. Nah, benda-benda yang sering kita pegang, handphone Bapak Ibu, kunci Bapak Ibu, apalagi laptop Bapak Ibu, semua mouse Bapak Ibu ternyata menyerap energi kita. Semuanya terserap, dia saling menarik. Ya, Bapak Ibu Einstein pada tahun 1905 bilang, sebenarnya itu energi kita itu yang berwujud ini nih, yang berwujud ini sebenarnya itu bentuk dari energi-energi yang tervisualkan gitu ya. Tapi energi itu sendiri sebenarnya tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Nah, itu Einstein teori relativitas tahun 1905. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, meminta rezeki, sayang-sayangin laptopnya, sayang-sayangin semua benda-benda